ya, jadi sekarang alhamdulillah saya akan selalu kasih, tapi saya bagi link aja. Saya ke YouTube saya bagi link, udah nggak usah diupload di ini LMS. Storage saya sudah mau penuh, storage personal. Kalau ke perguruan tinggi malu saya nanti dilihat seluruh Indonesia perguruan itunya recording kita. Ya, jadi selesai nggak selesai pahamin aja. Nanti kalau apa yang kurang nggak paham tanya saya aja gitu ya. So, saya bisa bantu. Kemarin kita ini ya lanjutkan sebentar tentang kanonik ya. Tapi yang minggu lepas kayaknya kanoniknya yang terakhir belum ya. Kayaknya kurang lebih juga nih sama ya. 4 bab 7. Coba tunggu sebentar ya, saya ambil yang minggu kemarin. Kayaknya kan ada yang belum selesai ya minggu kemarin katanya. Yang subtajuk yang mana tuh ya? Bentar. Saya pokoknya inget lah gitu. Jadi begini, apa-apa lah. Tajuknya yang ini tentang kanonik lah ya. Udah kita masuk aja dah langsung ini. Saya share dulu. Udah lebih pukul berapa nih? Kan? Bentar ya. Ini yang mana? PowerPoint presentation. Development sesi 2. Oh ini. Ya, kelihatan ya. Kelihatan. Oke, saya pakai annotation. Oke, jadi ini kanonik ini kita lanjut minggu kemarin. Itu ya, dia kadang hang ya. Oke, saya pakai yang ini dulu deh. PDF-nya aja. PowerPoint ini nggak tahu kalau lagi udah lama nggak ini ya. Ini PDF-nya kelihatan ya. Kita minggu kemarin kanonik tapi belum masuk lagi. Jadi ada jabar bulian kita teruskan untuk kanoniknya. Ini tunggu ya, saya pengen buka yang minggu kemarin. Cuman minggu kemarin itu kenapa nggak bisa dibuka PowerPoint itu yang saya ini bingung. Duh, gimana ya? Kadang hang ya, PowerPoint-nya nggak tahu kenapa. Ya, jadi bentuk kanonik ini menyelesaikan boolean itu yang ada XYZ gitu ya. Dia ada 2, yaitu DNF ya, disjunction atau disjunction itu dia apa? Disjunction bentuknya ke atas ya, betul nggak? Disjunction bentuknya ke atas, ya. Disjunction itu bentuknya ke atas, nih. Ya, disjunction bentuknya gini, betul nggak? Kelihatan ya? Kelihatan nggak, Mbak-mbak? Mas, iya. Halo. Kelihatan, Bu. Karena ini bukan pakai PowerPoint ya. Ya, ini disjunction ya, inget ya, disjunction kalau saya bilang atau. Kalau conjunction bagaimana? Ke bawah gini ya. Dan. Iya, betul nggak? Gitu ya. Pokoknya ingetin ya. Masih inget yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi ada 2 bentuk DNF, ya, disjunction normal form, bentuk normal form. Dia nih ada begini ya. Mintem ini berarti masih apa? Kalau mintem apa kemarin SOP, masih pakai SOP. Terus dengan conjunction ini conjunction bagaimana? Conjunction ini ya. Dan jadi dia CNF. Sebut ekspresi boolean ini merupakan suatu max term. Kalau max term pos. Ya. Jadi biasanya pakai yang ini, mintem. Ya, oke. Itu. Nah, bentuk kanonik itu dinyatakan dengan ini misalnya ya. Ada
kita langsung aja ke soalnya gitu ya, ke soalannya. Karena kalau enggak lama sekali gitu. Kalau teori baca ya untuk lengkapnya. Baca ini aktif lagi sendiri. Jadi ini ada bentuk seperti ini. Bentuk DNF disjunctionnya. Kalau disjunction berarti ini bentuk atas. Yaitu bagaimana penyelesaiannya, misalnya ada persamaan begini. Literalnya seperti ini nih, literal, satu literalnya literal yang kedua gitu ya. Namanya literal. Jadi di nilai fungsi ini misalnya XYZ 1 terdapat pada baris berapa. Jadi lihat yang tabel sebelumnya. Buka yang PowerPoint sebelumnya, itu ada tabel disjunction, tabel hukum aljabar booleannya ya. Yang saya ini dia hangnya kalau saya nggak tahu pakai ini Microsoft 365 nih, kadang dia kalau udah lama hang sendiri gitu, dia nggak kelihatan tulisannya, dia harus kita tutup semua. Nah nanti gitu ya, tunggu saya buka primbonnya, tapi harus stop share ya, bingung ya bagaimana caranya supaya ini sih dia buka PowerPoint-nya yang kemarin sebelumnya ya. Ini ada rumus, buka primbonnya ini, primbon kita nih aljabar boolean nggak boleh lepas kamu ya, nggak boleh kita tinggalkan, apalagi kalau ada soalan-soalannya dia berhubung kait dengan itu ya. Tunggu saya ini kali ya. Saya tambah new di sini. Sini aja deh. Nah ya, kelihatan nggak nih? Kelihatan? Halo, Mas Mbak, kelihatan? Nampak nggak? Kok nggak kedengeran suaranya? Kelihatan? Oh kelihatan ya. Ya, saya letak aja sebelah ini ya. Ini pakai PDF Nitro ya saya. Jadi saya nggak pakai Adobe. Jadi ini nggak bayar, langsung aja install. Jadi ini hukum ini nih, jangan lupa ya, ini. Hukum aljabar boolean di PowerPoint sebelumnya ya, yang season 1. Nah, jadi kita bahas aja sekarang soalannya. Udah ada jam segini ya, ya Allah. Udah mau ditutup nih. Kalau lagi begini nanti tiba-tiba tutup, udah mau di-upgrade nih servernya. Jadi kan saya kurang sehat yang sebelumnya. Jadi ini literalnya ada 2 ya. Jadi ini misalnya ada soalan gini. Mintermnya macam mana? Jadi mintermnya kita sederhanakan dulu. Ini sederhanakan dulu. Jadi X kali Y berapa jadinya? X kali Y berarti XY. X kali Y ini XY ya, ditambah apa namanya itu, conjunction gini Z ya, X Y Z, X Y dan X min Z kalau kata ya, X Y Z, X Y Z. Tunggu ya, ini yang X ini digabung dengan yang ini YZ. Jadi ini nih, lihat nih yang ini nih jadinya X Y Z ya. Lepas itu ini gabung X gabung Y Z dan X gabung, dan sehingga DNF-nya jadi kita lihat ini, tunggu, kasihan ya, saya buru-buru jadinya. Saya langkain dulu deh yang ini, ntar ada bawahnya. Nih pakai ini aja lah, tabel ini ya. Nanti kalian bingung lagi ya. Jadi kalau disuruh langsung begini nanti bingung nih. Disuruh langsung begini bingung tuh kan.
Ya, jadi langsung kalau ada soalan ini, ya kalau ada soalan ini X, Y, Z ini langsung pakai tabel ini aja ya. Sama X, Y, X, Y, Z dipisah-pisahkan dulu seperti biasa. Pisahkan ya. Apa dulu nih? Ini dulu ya, yang dalam kurung ya. Ini lepas tuh habis itu kurung besarnya ini ya. Lepas itu kurung kecil ini. Lepas itu di negasi, negation. Nah, terus hasilnya seluruhnya, seluruh ininya berapa? Ya, sama. Apal ya, harus apal ya. Sekarang gini aja satu. Y, ini Y. Apa disjunction ini negasi Z. Buat Z-nya negasi dulu. Ini satu, jadi negasinya jadi 0 ya. Jadi 1 dengan 0. 1 ke junction 0 jadi berapa? Disjunction 0. Jadi 1 ya, ini nih 1. Apalin ya. 1 or 1. 1 or 0, 1. Betul nggak? 1 or 1, 1. Tapi kalau kosong or kosong adalah kosong, dia tidak boleh. Itu harus hafal ya. Jadi akhirnya dapatnya ini. Ya, ini. Nah, sekarang yang ini nih ikut yang PowerPoint yang kemarin. Yang dapat 1 itulah yang diambil. Nih, yang dapat 1 nih. Tuh, tengok ya. Nih, saya ambil PowerPoint yang sebelumnya. Tunggu ya. Ini nih table ini nih kayaknya. Nih. Copy, saya copy ya. Sebentar. Nah, kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan ya? Mbak-mbak, mas-mas ya? Udah oke. Coba kelihatan. Ya, oke. Jadi ini nih, tengok nih. Nggak boleh lepas dari ini. Ya, nggak boleh lepas dari ini. Ini nih. Ini nih yang ini mintem yang M-nya kecil nih mintem. Jangan pakai yang ini nih pos. Ini yang ini pos. Kita sekarang pakai yang SOP, SOP. Ya. Nah, coba M01. Yang satu tadi berapa? Coba. Nih. Satu yang berapa nih? M0, M1 ya tak? Ya enggak ya? Gitu. Berarti ini yang M1 ya. Betul enggak? Ini ya, ini M0 begitu loh. Ini M1 gitu ya. Jadi kita pakai yang ini. Nih berarti nih. Nih M1 X Y Z gitu. Nah, betul nggak? X Y Z. Oke. Dia begini, dia bentuknya yang ini nih ya, X Y Z, X Y Z. Dia negasi atau enggak komplement sama ya. Ini nih, lihat yang ini nih. Nih. X Y Z, X atau tuh dot sama ya. Z, Z komplement. Itu yang ada di mana? Ini ada. Nah, itu kita lihat tabelnya di sini. Gimana? Nih, X, Y, Z. Berarti M6 juga nih. Ini M6 ya. Nah, gitu. Berarti ini M6. M6 satu betul nggak? Gitu ya. Sekarang kita lihat lagi. Mana tadi tuh? Nih.
Jadi satu, coba yang ini. Jadi begini, bukan gitu. Ini bukan hasil akhir maksudnya. Yang hasil akhir yang ini, ya. Yang ini hasil gini, apa? Ini hasil daripada jalan ininya ya, penjabarannya disederhanakan. Ya, kita sederhanakan dulu tadi ya secara ini dari hasil yang ini. Nah, baru masuk ke tabel ya. Nih. Nah, selepas masuk tabel baru kita keluarkan hasilnya. M0 M1 sekali aja ya kita ini kan nih. M1 yang berapa nih? XYZ. Berarti cara nulisnya begini. X X Y negasi, ini negasi, nih ya yang ini nih, ini X Y Z. Nah, gitu ya. Negasi Z gitu. Jadi ini M1 nih ya, ini M1. Yang satu, yang angka 1 itu yang dilihat ya. Nih, ini yang satu dilihat. Ini yang satu. Ini M1. Lepas itu M berapa lagi yang bawah? M. Suaranya ya, coba berapa? M2 ya? Iya. Ini M2. M2. Berarti M2 kita lihat lagi. M2 ini. M2 berarti bentuknya gini. Nih. Ini ya. Jadi nanti kalau mau langsung juga bisa, langsung aja pakai unary, bukan negasi XYZ, ya. XYZ ditambah ini M2 X Y Z gitu ya. Nah, gitu. Ya, jadi ada berbagai cara, bisa pakai langsung table, senang table ya. Kalau ini saya rasa ya, kalau kalian suruh sederhanakan ini dulu, banyak yang salah. Kalau di soalan-soalan tuh saya lihat banyak salah ininya. Min-nya lah, unary-nya lah, apa pasti salah. Jadi saya lebih senang ke kalian, saya suruh minta tolong ke jawabannya tuh ini dengan table. Ya, jadi gitu. Table kan 0111. Nah, nanti tinggal jelaskan bahwa hasil akhirnya adalah yang ini, yaitu M1, ya. Ini kan M0 ya. Ini M0. Yang angka 1 yang dilihat ya, M2, terus M3. 4, 5. Berapa nih? 3. 4 berarti 5. Ya, gitu. Jadi yang hasilnya adalah berapa SOP-nya kayak kemarin, yaitu 1, 2, 3, dan 5 ya. Nah, gitu. Yang keluar. Ini ya. Jadi dilihat yang angka 1 ya. Itu yang hasil dari ini. Bentuk kanoniknya. Gitu ya. Nah, jadi saya udahlah nanti kalau ada soalan kayaknya nggak mau banyak-banyak untuk menjabarkan yang cara penulisan ininya nih. Ini nih. Banyak salah dah udah yang ini nih. Nanti udah nanti terbalik-balik ini dengan ini masuk di junction yang mana ke junction yang mana. Aduh. Saya udah nanti saya buatin, kalian suruh buat tabelnya aja kalau ada soalannya. Oke ya. Ini baru ini banyaknya nanti baca aja lagi contoh-contoh yang ini nih ya. Yang macam ini saya minta kalian baca bagaimana mendapatkan ini ya, yang dengan hukum aljabar boolean. Nah ya, yang dengan hukum aljabar boolean, nah inilah yang saya ragu-ragu kalau kalian saya suruh kalian apa? Tolong dengan hukum Demogen distributive itu yang ini nih. Udah. Saya rasanya ragu-ragu deh kalau pakai yang ini, pakai ini, suruh jabarkan. Ya, ada satu aja tapi mungkin nggak banyak. Satu pasti ada juga soalan kayak gini nanti. Ya. Paham ya? Yang pakai table aja dulu, pahamkan dulu ya. Oke. Ingat, nggak boleh lepas dari ini.
rumus ini dengan ini ya, kanonik gitu. Nih. Kuisnya belum ya, kuisnya 2 kali. Nanti saya bagi 2 kali, yang aljabar linear juga saya bagi 2 kali. Minggu kemarin enggak saya kasih ya. Belum saya bikin buat. Nah, pelajari aja nanti ini, udah saya lepas aja ya, udah jam segini. Ini yang saklar switching, yaitu kalau ini yang ini nih, ini kalau ini nih tengok ya, ini adalah terbuka, yang ininya ke atas nih, ini terbuka ya. Ini jadi kalau outputnya B, X-nya dilihat, X-nya lihat sebelahnya ya. Ini masukan pertama, berarti masuk untuk ke X1 dan Y. X dan Y. Jadi kalau keluarannya B, X, Y harus terbuka. Itu kan benar ya, X dan Y harus dibuka. Kalau ini apa nih, paralel nih ya. Kalau ini apa? Serius serius. Ya, ya. Jadi apa kayak ini aliran listrik gitu ya. Mana sih kalau mau baca ini? Ya, dan jadi ini si X dan Y-nya harus terbuka nih ya, X dan Y dibuka. Oke. Nah, sekarang nih paralel maksudnya ya, seri. Ya. Saya mau sebut simulasi seri, ininya paralel. Ya kalau yang laki lebih paham ya. Saya paham tahu lah tentang listrik-listrik ini. Ini tapi secara gerbang logika ya, logical gate ya. Nah, ini seri ya. Betul. Kalau udah buru-buru udah pukul segini, banyak sekali tuh materinya. Saya pening mau jelasinnya bagaimana nih. Servernya udah mau di ini. Ya, jadi ini udah baca ya, udah oke gini ya, nih paralel nih seri gitu kan. Paralel menurut orang kadang alirannya lambat karena dia harus ke sini dan ke sini gitu. Kalau seri kan tapi kalau sekali mati semua gitu. Ini tapi kalau paralel dia ada masa break apa waktunya ya untuk tidak langsung mati gitu. Salah satu dia kalau paralel nih atau juga boleh pakai OR ya. Kalau ini enggak gitu seri. Kelebihan kekurangannya ada ya. Itulah kalian kalau di listrik-listrik mekanik apa itu lebih paham ya. Sekarang ini kita lebih ke matematikanya. Nah, sekarang nih gerbangnya, logical gate-nya ingetin ya, nih gerbang N begini. Buletannya begini. Kayak lampu LED itu. Ini kalau yang OR dia agak begini ya. Gitu segitiganya agak ininya melengkung. Oh, ini not dia inverted ada tanda ini ya. Ingetin kalau udah gitu kalau ada buletan di ujung nih, di ujung ini kan ada nih buletan tuh. Itu ada not, dia ada n notnya. Apapun yang ada n-nya ada buletan not gitu ya. Paham ya? Udah oke. Lepas tuh. Ini misalnya ada lagi nih, ini masuk ke rangkaian logika. Kayak apa nih logikalnya? Nah, udah gambarkan aja. Tadi mengisi soalnya. Ini ya. Ini nih X, Y ditambah apa lagi? N berarti ya. Tambah itu N ya. Betul kan? Betul ya. Kalau di gerbang logika, tambah ini adalah N. Ingetin. N. Dan ya. Ini pakai N. Ini. Jadi, udah oke. Kita terus lagi. Nah ini ya. Betul nggak? X, Y digambarin dulu ini. Nih. Lepas itu satu-satu. Kan N tuh tadi bulat ya kepalanya. Nah lepas tuh digabung gitu ya, digabung menjadi X tambah ya XY tambah nih yang sekarang yang XY ini tambah X paralel apa X komplement unary Y. Nah, di bawahnya ya. Oke, ini NN semua. Lepas itu karena ditambah ya. Ditambah berarti ini nih hasilnya. Kenapa dia pakai bukan OR ya? Ini nih tuh ya. Ini namanya gerbang OR sih iya oke, tapi dalam penulisannya dia X tambah gitu ya.
Paham tak? Ya. Nah, ini nih jangan lupa yang ini N justru kebalik. X kali Y itu dia N di dalam gerbang logical ya. Jadi jangan kebalik dengan apa? Ini istilah matematik yang N OR itu ya. Nah, ini ya. Jadi XY tadi gerbangnya ini kan jadi N. Justru yang ini OR ini adalah plus tambah. Paham ya? Ini cuman gerbang OR, bukan OR yang ini tambah. OR itu justru tambah kalau yang di gerbang logika ya. Jangan kebalik. Nah, itulah. Nah, X XY itu X komplement atau enggak ya? Ini dengan ini dot kali justru N gitu. Ya, dan oke. Lepas itu ini kita lihat kenapa dia ada not-nya nih. Ini. Ada converter, ada inverter ya, ini dia ada inverter. Kenapa? Karena X-nya ini ada ini. Nih ya, tuh. Nih tuh. X-nya ada unary-nya. Ini nih, tuh ada ini ada ini nih, ini. Ya, jadi dia tambahin bentuknya segitiga. Gitu ya. Bisa ya bedain. Nih, ini nih. Nah, ini nih. Jadi ini bisa harus ada di sini X-nya bukan X biasa. X biasa kan nggak ada. Ini sekarang ada X unary. Ini cara satu, cara kedua begini gambarnya. Boleh gambar begini bisa ya. Yaitu dia apa namanya? Jalurnya itu di ke sini. Jalur yang pertama di X ke X, Y ke Y gitu ya. X ke Y. Atau boleh juga begini XY, XY betul tetap terus ujung-ujungnya begini ya. Terus tambahin ini nan. Nan itu N ini apa? Kok ada N, ada nan dan N. Kalau ada N-nya di depan ini not. Nah, not itu apa? Kalau ada buletan depannya sini, ya, ini nih buletan tuh. Itu not. Ya, ingat ya. Nah, kalau XOR dia ada dua ini apa garisnya sini ya. Dan plusnya itu di ini di bulat gitu. Oke, jadi harus apalah nanti ya. Nah, udah ya, apalin ini juga nih kayak tadi, udah yang ini juga apalin nih. Dia ini bagaimana ya? Apalkan karena sama dengan apa ekuivalen gitu maksudnya. Ini sama dengan ini gitu. Ya. Ini sama dengan ini gitu. Ya. Betul nggak? Ini N. Betul. Ditambahin ininya aja atau tambah ini. Boleh nggak? Boleh ya. Dia bentuk segitiga, ada bentuk segitiga ini, tuh, ya. Ada juga notnya, ya. Pahamin ya. Saya udah pahamin, oke. Senang. Oke, sudah ya. Lepas itu ini lihat kalau terbuka ke atas, seri lurus, paralel, dia atas bawah. Ingat paralel itu OR. Ini nih, ini nih. OR berarti atau berarti ke atas, berarti di junction ini conjunction ya. Seri itu gabung. Ya, gates-nya tuh. Nah, oke ini ya, apalin nih kayak tadi gambarnya di big bar table. Nah, sekarang udah masuk sini. Bagaimana penyediaan fungsi boolean? Oh ya udah, fungsi booleannya misalnya tadi kita keluar ada ini x y itu variabelnya ada dua, ya. Variabelnya ada dua apa aja? X dan y ya. Nih, dua variabel berarti n-nya jadi variabelnya n-nya ada dua gitu. Ternyata bisa selesaikan macam ada tiga aljabar yang tadi yang panjang gitu kan, x y z tambah ini gitu, bisa peta ini bisa calculus key ya. Nah oke. Sekarang aljabar nih ya, ini yang aljabar ini yang saya risau kalau saya minta tolong ini nanti udah kemana-mana lah nih jawabannya. Saya pun bagi nilainya pening pula karena apa pasti ada salah nulis, salah ini plus lah unary-nya nggak ditulis lah gitu kan. Nah sekarang saya ingin bagi rumus ya, bagi rumus saja. Gini, ini tadi rumusnya masalahnya soalnya ini ya. Ini kan soalannya ini ya.
Ya. Nah, sekarang saya bagi rumus. Saya udah baca supaya ini. Saya tapi jawab ya dengan suara ya. Mana yang sama? Ini mana yang sama? X unary tambah X Y unary tambah Y unary. Mana yang sama? Y unary ya? Oke, Y unary ditambah, cari lagi. Y unary nggak ada lagi ya? Oke, kita keluarkan yang X. Nggak ada lagi. X unary, oke. Jadi lepas tuh di sini, nah kita keluarkan. Tadi mana sih X Y. Sekarang kita keluarkan dulu satu-satu ininya. X tambah Y unary. X tambah X Y unary. Enggak, bukan yang ini ya. Kenapa soalannya jadi ke sini? Jadi gini, misalnya ini ada soalan ini. Nah, sekarang yang saya mau disederhanakan dulu ininya, disederhanakan ya. Yaitu dikeluarkan, dijabarkan gitu ya ininya. Jadi kayak apa? X tambah XY supaya satu gitu ya. Ininya X tambah X ini berapa? Satu. Nih saya buktiin. Nih. Ini nih. Nah ya. Jadi lihat yang ini nih ya. Komplement. Berarti A tambah A komplement atau X tambah X komplement. Dia sama dengan satu kalau ada rumus, kalau ada bentuknya. Atau Y tambah Y komplement. Berarti satu. Gitu. Ya ya. Nah, ini juga nih ada kan nampak ya? Ini satu. Jadi tuh. Ini X tambah X sama ya satu kali X tambah Y. Gini, X tambah X Y. Kalau saya gini, ini dikeluarin gitu, ini keluar nih ya. Lepas itu dikali dengan ini tambah ini ya. Gitu. Ini soalnya ada kurung ya. Nah, oke. Jadi distribusi ya. X tambah X ini dikali, ya benar, X tambah Y. Oh ya benar kan? Nah, satu kali, jadi hasilnya X tambah Y. Oke. Lepas itu, oke. Caranya kedua apa lagi? Menggunakan diagram peta kenap ya. Peta kenap. Sekarang peta kenap lagi. Nah, sekarang peta kenap ini dua peubah. Dia dua peubah apa tiga peubah tadi? Berarti tiga peubah ya. Kalau lihat dari soal tadi ya. X, Y, Z ya, benar nggak? Ada X, Y, Z. Apa X, Y aja? Nah, yang tadi soalnya mana? Berarti nih, ini dua peubah. Yang ini dua peubah ya, X dan Y. Yang ini tiga peubah. Nah, sekarang lihat ini tabelnya, ini adalah tabel yang standar ya. Harus ingat tabelnya ini. Yaitu ini. Yang baris pertama ini kalian baca di Rinaldi Munir. Ini X komplement ya, X unary. Yang kolom kedua yang baris kedua X aja. Oke. Lepas itu kalau yang kolom pertama apa? Y komplement. Kolom kedua adalah Y aja. Tuh ya, ini Y aja. Nih, yang ini Y ini terus X-nya juga ya. Gitu. Itu standar. Begitu juga sama. Ya, ini juga sama. X komplement dulu baru X. Ya. Tuh ya, gitu. Nah, nanti ada soalannya supaya nggak bingung. Oke, kita lagi lanjut. Sekarang misalkan diberi apa?
ada tabel kebenaran ini. Ingat, yang mau dicari adalah yang hasilnya 1. Nah, ya, gitu. Kalau ada tiba-tiba ada soal bentuk tabel kebenaran, berarti ini adalah 1. Yang dilihat adalah 1. 1 apa sih ininya? Apanya? Berarti ini apa? 3 peubah ya? Alhamdulillah 3 peubah, 2 pangkat 3. Berarti ada berapa? Ada 8 kotak. Nih ya 8. Ini berarti pakai yang ini. 1, 2, 3. Nah, ya ini. Sekarang kita lihat 0, 1, 0. Yang 1 ya, sebut ya. Berarti 0, 1, 0 berapa? 0, 1, 0. Berarti yang ini ya? Halo. Yang ini ya? Ini kali ini. Betul tak? Ya. Berarti X komplement Y, Z. Nah, oke. Ini 1. Sekarang sebut ya. Ada suaranya ya. Mbak Mas, ini 1 berapa nih yang ini? Sebut 1. Ayo. 1, 1, 0 ya? Halo. Mbak Mas. Terdengar, Mbak Mas? Iya, Bu, ya, Bu. Ya. Sebut dulu 1, 1, 0 ya? 0. Ya. Lepas itu yang mana nih? Yang mana 1, 1, 0? Berarti Ini yang 1 yang garis sebelah bawah sini. bawah ya? Ya. Ya ini 1. Berarti ini 1 X. kolom. Tunggu ya, ini X ini X nih. Jadi 1, 1, 0. 1, 1, 0 ini berarti ya. Berarti ini ya. Nah, gitu ya. Ya. Nah, itu. Ini yang baru sederhananya tuh. Jadi kalau ada tabel itu lihat yang angka 1. 1 tadi benar yang ini kan yang ini. Jangan kok saya ya. Lepas itu yang terakhir. Ini mana nih? 1, 1, 1 ya. 1. Berarti Jadi yang bawah sama yang kita back page 3. 1, 1. Ini berarti ini tak betul nggak? X, Y, Z. Ya. Ya Bu. gitu ya. Nah, udah paham ya. Penting itu. Secara umum gitu. Itu kalau peta Knauf gitu ya, Knauf. Nah, lepas tuh ini diaplikasikan ke table ini. Ada 8 kan? Tuh 2, 3, 4 SOP-nya nih. Minterm-nya M01 sampai M6. Berarti berapa nih? Yang 1 yang mana tadi? Ini ya 0, 1, 0, 0, 1, 0 ya. Ini. Lepas itu ini 1, 1, 0, 1, 1, 0 ini. Lepas itu 1, 1 ini ya. Ya, ini. Itu kan yaitu ini. Sama ya. Nah, gitu ya. Oke. And then next, ini kalau 4 peubah. 4 peubah bagaimana? Kenapa dia bisa 4 peubah jadi 16 ya? 2 pangkat 4 ya. Ada berapa? 16. Ini 4 darab 4. 4 kali 4, 16. Jadi 16 kotak. Iya tak? Oke. Oke, jadi 16 kotak mananya ada 4 variable. Berarti W misalnya, W, X, Y, Z gitu aja ya. Gitu. Itu maksudnya ya kalau baca-baca notasi matematik apa ini X, Y, Z itu apa variabel gitu. Nah, oke. Jadi terus ada lagi soalannya. Misalnya coba buat gambarkan peta Knauf dengan 4 variabel nih. Ada W, ada X, ada Y, ada Z gitu. Ya kan? Nah, lepas itu udah kita lihat aja yang 1 ini, yang hasilnya 1. Kosong mah nggak usah diurus karena kosong kan. Nah, jadi yang 1 apa aja? Yang 1 ini yaitu 0, 0, 0, 1. Mana? 0, 0. Nah, kalau udah depannya udah 0, 0, lihat yang ini aja. 0, 0, lepas itu 0, 1. Ini ya. Berarti ini gitu tuh. Ya. Ini sama. Nah, tuh. Sama dengan ini tuh ya. Oke. Nah, gitu. Lepas itu udah kita bergeser. Nah, ini fungsi boolean. Nah, kalau yang fungsi boolean ini
ini yang saya risau nih, kalau saya suruh bukan secara table nih, yang ini nih berarti jawabannya, wah udah berantakan. saya udah ngebayangin deh. Misalnya pening, ada yang nanti kebalik ini conjunction mana, di conjunction yang mana gitu ya kan, gitu. Saya lebih senang kamu suruh table aja lah ya, gitu. Tapi nggak boleh juga harus ada satu soalan yang seperti itu. Salah nggak salah, udahlah gitu ya. Udah selesai, oke. Sekarang fungsi mayoritas rangkaian digital, misalnya ada soalan ini, misalnya keluaran satu, dia harus satu bila minimal duanya itu adalah satu. Nah, bagaimana gambarannya ya ini? Lihat nih, tengok ya. Ini salah satu soalannya. Dia hasilnya satu, minimal ada satu di antara satu baris ini, minimal dua angka satu, paham tak? Minimal. Kalau tiga ya tetap satu hasilnya. Kalau nol coba lihat, satunya satu ya, betul kan? Kalau satu, ini satunya ada dua minimal. Kalau nol, ini satunya cuma satu ya, gitu. Oke, lepas itu kita lagi. Nah, ini bentuk DNF-nya. Wah, udah inilah. Yang ini nih rasa Tato, nanti saya bagi kalian soalan yang lebih sederhana kali ya, supaya yang penting kan paham ini. Ini pelajari aja, ini misalnya ada begini, terus persamaannya disederhanakan lagi seperti apa. Ini adalah penyederhanaannya, dia dikeluarin gitu ya. Ini dikumpulin dulu yang ZZ, baru Z-nya dikeluarin ininya gitu. Baru dikumpulin lagi, baru diinin lagi sampai hasilnya dapat ini, gitu aja. Saya nggak bisa bahas lagi satu-satu. Dengan rangkaian logikal, akhirnya ini kan ada 3 literal ya. 1, 2, 3, hasilnya misalnya udah dapet nih. Suruh gambarkan, buat gambar secara ini gerbang logika. Ayo, bisa nggak? Nah itu. Jadi maknanya apa nih? Lihat dulu yang ini X dan X tambah Y. Ini maknanya X tambah Y ya. Betul. Ingat ya, kalau bentuknya begini, X gini Y, maknanya apa? Kalau gerbang logika ditransform ke gerbang logika adalah tambah. Ya, tadi X tambah Y, bentuk ininya bagaimana logikalnya? Bentuk gambarnya. X tambah Y bagaimana? Lepas tuh ini lagi XZ. Maaf, salah sebentar. Bukan. X kalau gabung baru, kalau gini baru ini X tambah Y, tambah ya, lupa. Kalau gini, ini adalah X kali Y gitu ya. Kalau ini X-nya ke bawah atau dia kali, kalau gabung dia adalah tambah. Ingetin ya, jadi ini maaf, ini XY. Kasih tahu ya kalau ada yang saya salah nanti ini. Terus yang ini nih, kalau gabung tadi tambahkan. Tambah, ini XZ ya. XZ, gitu. Ini lagi gabung, kalau gabung tambah, atau YZ. Kalau atau itu ingetin, kalau atau disjunction itu sama dengan kali gitu ya. Nih, kali itu nggak ditulis kali tapi ya. Nah, jadi harus tahu nanti maksudnya kalau nggak gitu, nah baru gambarnya gini, benar kan? Nih, ini XY gambarnya benar ya. Lihat yang tadi sebelumnya XY, ini X. Ini gambarnya ini XY. Kalau mau tulis lagi gini ujungnya nih. Bertemu nih outputnya kan. Nah, sekarang ini apa? X-nya dulu, ini X, ini Z. Nih ya, ini XZ. Gambar ininya bulatnya begini ya. Bukan begini kan? Bukan gitu. Karena ini kali ya. Jadi XZ ini. Ya, betul ya. Terus yang ini YZ. Ini Y-nya ambil dari sini aja, Y gitu. Itu dari sini. Z, ini ambil dari sini. Jadi YZ. Nah, baru ini keluar, ini baru bentuknya bulat segitiga macam tenda tuh. Karena dia hasilnya adalah ditambah nih. Ya, F-nya itu adalah penambahan.
ya, yaitu apa namanya itu dia, gerbang OR. Gerbang OR tuh yang begini kan. Nah, gitu ya. Oke lah ya, udah. Lagi udah cepet, udah jam segini. Oke, ada yang mau tanya nih, ini 2 buah tetangga, 1 bertetangga, sama kayak tadi ya, Mbak-mbak, Mas-mas ya. Misalnya ini 1111, lihat yang angka satunya ya. Ini 11 tuh tengok ya. Berarti ini 11 gitu. Ini kenapa dapat jumlahnya ini? Ya, sekarang saya ingin kasih tahu rumusnya supaya kalian cepet. Nih ya, sini sebentar. Ini dapatnya kenapa WXY? Ayo. Lihat. Saya mau tanya. Yang ini nih, mana yang sama? Angka yang sama persis. Jawab dengan ini. Dengan suara angka sama persis mana? Yaitu W, X, dan Y ya? W, X, Y. Iya. Udah. Nih, begitu ya. Nih, di Rinaldi Munir, kamu buka aja nanti buku Rinaldi Munir, download. Nah, ini itu rumus, dia bagi rumus. Ini dibelah gitu ya. Jadi, yang sama W, X, Y. Gitu ya, oke. Jadi, keluar itu ya. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu dapat. Jadi, supaya cepat, WXY, supaya dapat WXY nih ujung-ujungnya. Tapi kan nggak langsung tiba-tiba dapat WXY gitu. Itu yang saya nilai ujiannya kalian berbeda-beda itu. Ada yang dapat angka belakangnya beda-beda karena ada yang perpanjang baru dapat. Ada yang tiba-tiba kok dapat gitu. Itu beda ya. Saya bagi penilaiannya ya. Jadi kenapa? Akhirnya dia harus dikaliin 1 berarti maknanya ya nggak, supaya dapat hasilnya ini juga. Satunya bagaimana? Nih, lihat. Yaitu buka yang tabel primbon tadi bahwa aljabar komplement. Hukum komplement, kok aljabar komplement. Nih, ini. Oke, ini yang ini ya. Nah, ini jangan lupa. Ini adalah yang ini nih. Ini adalah 1. A tambah A komplement adalah 1. Dia kepada dirinya akan 1. Ya, nah ini ya. Tuh. Z tambah Z komplement 1. Bagaimana sebutnya sama ya, Y tambah Y komplement. Lepas itu apa lagi? Misalnya X tambah X komplement. Itu adalah sama dengan 1 ya. Betul tak? Nah ini ya. Ini semua adalah rumusnya memang gitu. 1-1 gitu ya. Nah, jadi akhirnya nilainya segini. Apa hasilnya memang segitu. Oke. Lepas itu ya. Sekarang kalau tadi 4 tetangga. Ya kan 4 ya, W, X, Y, Z. Jadi 4. Berarti 16 kotak. 4 kali 4, 16. Oke, jadi sekarang bagaimana? Coba buat bentuk ininya, tabel kernafnya. Yang kayak gini ya. Ini yang kalau saya bilang tabel kernaf ini. Gitu. Tinggal ini aja. Yang satu hasilnya mana tadi? Nih, ini. Yaitu WXYZ ya 1100. Oh ini lain lagi soalnya ini udah selesai toh. Yang ini ininya apa tabelnya kok ke situ ya, Masya Allah. Kasih tahu ya kalau sedang silap. Nih nih. Ini tabelnya ini tuh ya. Ini 11 XYZ dan XYZ betul. Kok bisa sih Bu? Nggak ada nanya ya kamu? Ini saya kasih tahu deh nih. Ini apa aja bagaimana ini? W, X, WX, yang ini YZ. Ya, ini YZ, yang ini YZ, yang ini YZ komplement. Yang ini lepas itu yang ini apa? Apalin ya, W, X, turun X-nya hilang,
nggak ada komplemennya, W-nya sama ininya X-nya nggak ada. Yang ketiga, yang keempat X-nya saja. Nah ya, nah itu. Sekarang ini coba lihat, kalau yang ini mana? WX YZ mana? WX YZ, berarti ini ya, betul tak? Betul tak? Hello? Iya. Jawab, Mas. Lepas tuh WX YZ komplement. WX juga tetap berarti garis ketiga YZ. Berarti yang ini ya, ini tuh. Yang ini. Berarti ini. Set. Nah, ya. Gitu ya. Mas Mbak ya, paham nggak? Halo. Udahlah, makan lagi dinner ya. Oke. Nah, sekarang yang 4, yaitu 16 kotak. Kayak gitu juga sama, macam ini sama. Ya, salah. Ini sama. Ya, Bu, lagi makan ya. Yang nggak makan boleh bersuara. Supaya lebih semangat gitu ya. Ayo. Nah, sekarang ini, ada soalan ini. Sekarang saya tanya. Kamu jangan lihat ini dulu nih. Jangan lihat ini dulu. Coba. Saya nggak mau. Saya tahu itu jawabannya deh. Tapi sekarang bagaimana caranya cari yang sama? Coba bersuara, coba yang nggak makan. WX ya di antara ini yang persis sama apa? Huruf apa? Coba. WX. W. Coba kita cek dulu satu-satu dalam literalnya ya. Satu ini W-nya ini 2. W-nya tidak ada unary, nggak ada komplement. W-nya juga nggak ada. W biasa. Nah, oke, gitu. Lepas itu yang literal yang kedua. X-nya tetap X-nya tunggal, X tunggal, X tunggal, X tunggal. Oke. Tapi ternyata Y-nya enggak ya. Karena ya yang ini enggak ada ininya, enggak ada unary-nya. Ini juga jadi enggak ada. Berarti maknanya W dengan X aja gitu ya. Itu Rinaldi Munir bagi begitu rumusnya supaya enggak susah. Ini kan, nah benar enggak nih? Tunggu, kita hapus dulu. Nah, betul ya. Berarti W X. Oke, gitu. Nah, cepat. Nah, oke. Jadi akhirnya kembali yang kayak tadi saya ini jumlahkan bahwa WX nih ya, ini WX nih, ini WX, ini WX-nya nih, ini tuh WX ya. Kan udah kelihatan tadi yang sama ya, berarti WX-nya dikeluarkan dari ini, dari kurung-kurung gitu, kan? Ya. Berarti tadi ini mana sih? Nah, ada oke. Sekarang supaya dia menghasilkan satu WX aja berarti sama ya, dikali Z-nya. Ya, benar ya. Saya tanya, kenapa dia Z ya? Paham tak? Kenapa dia Z bukan Y plus Y? Ayo. Karena ini di sini. Ya, karena ini kan 4 variabel ya. W, X, Y, Z. Harus 4 variabel. Tapi yang soalannya ini Z-nya nggak ada, paham tak? No, paham. WX. Jadi yang dipakai harus dimunculkan Z-nya juga. Jadi dipakailah WX dikali Z komplement tambah Z. Jadi 1. Jadi akhirnya kembali WX saja ya. Tapi ingat kalau bilang buat masuk dalam tabel Karnaugh-nya, ini Karnaugh-nya ya. Dari mana lihat Bu? Ya lihat lagi yang ini. Karnaugh-nya yaitu nih WX YZ harus diinin di apa? WX kali YZ. Nih, mana tadi? Oh, udah saya hapus semuanya ya. Yang saya tulis di sini. Apa enggak? Apa enggak? Yang tadi nih. Ini kehapus pula. WX. Yang ini WX aja. Yang ini, yang ketiga WX aja. Yang keempat W tapi X-nya atas. Nah, gitu ya. Apa enggak? Nah, jadi
Bila disuruh gambar nih, tadi udah soalnya udah ini kan. Nih, sekarang gambarkan ininya, yaitu WX, nih WX, Y, Z. Itu yang ini nih berarti. WX, YZ. WX, WX berarti garis ketiga, baris ketiga. Nah, bener kan? YZ. YZ-nya, nah tunggu. Saya tulisin lagi ya, supaya ini. Y, yang kolom pertama YZ, kolom kedua YZ. Ini yang kolom ketiga YZ aja, kolom keempat YZ ini ya, ini kolom. Berarti apa nih? WX YZ. Berarti yang ini yang pertama tuh ya, ini. Terus ini yang ini mana? Kolom kedua baris ketiga, ini baris ketiga kolom keempat. Betul nggak tuh? Yang ini baris ketiga kolom keempat. Nah, ya. Oke. Nah, apalin ya. Saya nggak buatin ini ya, table itu ya. Aduh Pak, salah ya. Oke ya, jadi kalau suruh tulis udah ini dilingkerin gini ya. Ini Bu, dilingkerin gitu. Ya, hasil table kenapnya yang ini. Dilingkerin ininya. Yaitu ini dengan ini gitu. Oke, lepas itu lagi kita ngebut. Ini sama ya. Begitu juga udah lihat apa ininya. Ingat, ini untuk menyederhanakan, bukan hasil akhir ya, menyederhanakan saja. Jadi cari dulu mana yang sama persis, yang nggak ada unary-nya atasnya, nggak ada komanya, nggak ada atasnya, nggak ada komanya, nggak ada gitu. Jadi W, Y, atau yang ada komanya sama, semua ada komanya, semua gitu. Nah, carilah ya. Oke. Terus kita ini lagi clear udah. Kalau 8 oktet ya. 2/8. Betul tak begini? Oktet. Ya. Itu lagi-lagi banyak lah ya. Oke, sekarang ini kayak begini juga ada nanti ya soalannya ya. Ya, nih panjangnya. Nih, kalau udah diinin kalian sama ya, udah begitu. Nih satu. Terus penyederhanaannya nih, penyederhanaan. Ingat, ini tulisannya penyederhanaan, bukan hasil akhir. Ternyata cuma W aja yang di sini yang sama persis. Gitu loh, ya. Oke, dah. Lepas tuh udah tuh. Ini satu udah. Oke, ini aja. Ya, hasil akhirnya diginiin juga tapi dia di apa? Dipisah asing-asing gitu. Ntar kalau ada itu belajar ya, saya caranya gini gitu aja lah ya. Ini ada juga begini campur, ada yang di sini baris kedua, ada yang kolom ke-1, ada baris 1 kolom 2, ada baris 4 kolom 2 gitu ya. Nih seperti ini. Ini kenapa Y? WY mana WY? W itu kan apa aja kalau W itu baris 1. Ini baris ya. Y aja baris kolom 1. Betul nggak? Y kolom ini W ini Y. Yaitu W itu tunggu, bukan baris 1. W X tunggu. WX berarti yang ini saya giniin aja dulu nah baru ini tunggu, yang W aja adalah mana ini ada, ini tidak ada gitu. W aja berarti yang ini baris 3 dan baris 4 nih ya, ini baris 3 baris 4 gitu, dan Y nya yang Y ini kolom 1 kolom 2 berarti ini berarti kotak ini nih ya gitu loh, paham ya. Jadi kotak ini aja, ini W kotak ini aja satu, lepas tuh YZ, jadi ada 3 literal 1 2 3 gitu ya. Ini ada 3 literal gitu. Paham tak ya?
Nah, ini lain lagi ada bentuk yang dalam satu kotak ini ada 3 literal yang ininya nggak harus WX, YZ. Dia ternyata variabelnya kadang ada 2 variabel aja, WY aja, YZ aja. Gitu. Itu pelajari lagi ya. Nah, oke, sama. Udah cepet, udah. Ini sama ya, begini juga tuh ya. Yaitu W aja, kalau W aja baris 2 dan 3 ya. Gini, kalau baris 2 nih, ini W aja nih. Berarti baris ini aja, 3 dan 4 nih, W aja. Berarti kalau baris semua ambil. Nah, ini X, Y, Z yang ini. Ini W aja. Gitu ya. Bentuknya begini. Dalam peta kernafnya begini. Ya, tuh. Ada 2. 2 literal maknanya ini ada 2 juga. Oke, gitu ya. Oke, lepas tuh ini belajar lagi literalnya ada berapa nih? W aja. Kalau W aja tadi berapa? Sama. Ini aja W-nya. W aja berarti satu baris ambil semua. Dan yang ini sekarang. Lepas itu ini. Ini berarti ini aja. Coba. Ini kan jodohkan ini kali ini. Berarti ketemunya ini. Ya. Oke gitu. Nah, lepas itu udah. Nah ini juga gitu ya. Ini 2 literal ya. Ini satu ini. Ini terus yang ini gitu ya. Itu belum sederhana katanya. Lepas itu kita sederhanakan lagi dengan cara ini. Nih. Yaitu lebih sederhana lagi. Yaitu tadi di ini di apa namanya itu cari persamaan yang mana yang sama X dengan Z. Nah, betul kan? X dengan Z komplement. Oke, gitu aja ya. Cepet dah. Nah, udah jam segini. Lepas tuh ini misalnya lagi ini terus ternyata dia tiga apa namanya ini 3 variabel ya X, Y, Z. Kalau tadi 4 ya tambah W tambah W. Berarti sekarang kalau tanya gambarkan rangkaian logikanya ya udah kayak gini aja ya. Tapi ingat loh, ingat kuncinya apa kalau dia ada komplemennya dia maknanya ada ininya ya tuh ada inverternya tuh ya. Ini maknanya dia ada X unary-nya tuh, ada Y-nya gitu ya. Ingetin gambarin tambah gambar ininya juga gitu. Dan kepalanya bentuknya bulat begini itu beda ya. Udah. Harus teliti, jangan kebalik-balik. NOR-nya NOR gerbang atau NOR persamaan linear. Nah, itu terbalik-balik ya. Ini juga sama tadi senang ya kayak gini 2 literal berarti 2 ini bulat ada yang ditandai dalam tabel kernaf ya ini tabel kernaf ya namanya. Oke lepas itu nah udah sekarang don't care cepet ya udah oke don't care ntar saya lihat bagaimana soalannya. Oke don't care ini sama yaitu dia ada YZ gitu ya YZ ini ada ini berapa berarti 4 variabel ya X Y Z tapi kadang soalannya hanya 2 variabel sini jadi YZ-nya mana aja YZ yaitu yang ketiga nih YZ tuh yang ini nih ya YZ tuh itu udah ditandain ini YZ kalau yang ini apa YZ ini ya nah, ingetin tuh yang ini YZ apa YZ yang ini hapus ya nah berarti ini ada kepalanya nah dah ya gitu terus yang ini WZ tadi saya cakap apa pokoknya kalau ini yang W-nya komplement baris 1 dan 2 kalau W aja 3 dan 4 ya ini X nah gitu ya nah, jadi WZ W aja dengan Z ini berarti ini dengan ini berarti ini gitu ya gitu
pelajari ya, analisa. Udah oke lah. Yang ini pausnya garis putus-putus, dapat yang ini ternyata ya. Ini tadi yang soalannya ini loh ya. Ini nih. 1, 3, 7, 11, 15. Ingetin 1, 3, 7, 11, 15 apa aja sih ya? Ini 1. Kalau 1 apa? 0, 0, 0, 1 ya. Ini. Gitu ya. Nih, yang ini nih. Ini 1. Terus yang 3 kan 3 nih. Nih, sekarang 3 lagi selesaikan. Ya, kalau enggak lihat yang tabel ini tadi. 3 apa? 0, 1, 0 gitu ya. Nah, jadi gitu. Harus lihat sebelumnya ya. Oke. Udah mulai habis, alhamdulillah pas. Oke, metode Kinklinikin yaitu, nah ini nih agak panjang, nggak apa-apa saya jelasin sedikit lagi cepet ya. Apa yang ini nih. Misalnya ada ya rumus, apa ada soalan ya ini, dia ada 4 variabel 018 ini, misalnya gitu kan ya fungsi booleannya. Selesaikan dengan metode. Tadi ada 3 cara metode ya, penyederhanaan aljabar boolean itu ada 3 ya. Apa aja sih? Apa penyelesaian dengan aljabar boolean, penyederhanaannya. Kedua dengan peta Karnaugh itu yang tadi table. Yang ketiga yang ini. Ya, ini agak rumit sedikit, yaitu bagaimana nih? Kosong dulu ya, kosong. Kalau kosong berapa tadi? 0, 0, 0, 0. Kalau 1, 0, 0, 1 ya, udah ya. Oke, keluarin semua, tulis semua dalam ini tuh ya. Dalam 0,0,0,0-nya 15 kan 1, 1. Lepas tuh apa? Kita golongkan, kita klasterkan. Yang satunya 1. Berarti 128 aja gitu ya. Terus kita golongkan lagi yang satunya 2. Yang 10 berarti cuma 1. Kita golongkan lagi yang satunya 3, yaitu 11 dan 14 saja ya gitu. Lepas itu kita golongkan lagi satunya 1 semua, 15 aja. Oke ya. Ini udah digolongkan sudah dalam 1. Banyaknya 1. Sekarang kita selesaikan yang kolom kedua, yaitu kita turun ke bawah. Kita lihat yang sama persis. Ya, 0 turun ke bawah, yaitu ke bawahnya aja, ke 1, ke 2, atau ke 8. Kalau 0 ke 1 bisa, kosongnya posisinya sama ya. Nih, lihat. Berarti 01, keluarin. 02, dia posisinya sama. Kosongnya ada posisi ya, tunggu. 02 sekarang. Ini sama. Kedua ya, 0. Oke, nggak usah. Ini sama. Nah, berarti benar keluar 02 gitu ya. Terus 03 ke 08 bisa nggak? Ini bisa sama ya, posisi kedua tuh nolnya sama. Nah, berarti benar keluarkan 02. Nah, oke. Terus kenapa ini ada tanda apa negasi gitu ya, kosong gitu ya, yaitu 01 ya. Kalau 00, kalau 0 dengan 0 dengan 0. Tapi kalau 0 dengan 1 itu ini tandanya ya, negasi, nggak ada. Ingetin, 0 dengan 1 hasilnya tidak ada. Kalau 1 dengan 1 hasilnya 1. Ya. Gitu ya. Sama ya. Ayo, sekarang kita 2 dengan 10. Sekarang klaster yang kedua. 2 dengan 10. 2 dengan 10 kan 1 aja, jadi pasang ini 2 dengan 10. Bisa nggak 2, 10? Benar, karena angka satunya persis dia posisinya sama. Ini ya, ini dengan ini. Berarti 0 dengan 1, 0 dengan 1, berapa tadi? 0 dengan 1 berapa? Tidak ada. 1 dengan 1, 1. Berarti ini, lihat 2 dan 10 nih. 0 dengan 1 tidak ada. Tuh ya, tuh. Sekarang 0 dengan 0, 0. 1 dengan 1, 1. Nih, yang ini. 0 dengan 0, 0. Ya, tanda checklist lagi. Ya, gitu. Begitu terusnya. Sekarang yang klaster 10 dengan berapa? Yang posisinya sama apa? Yaitu 10 dengan 11.
Ya, posisinya 1 dengan 1, 10 dengan apa lagi? 10 dengan 14 bisa nggak? Ya, 1, 1. Ya, itu kan ya 10, 14. Oke, ya. Pasangin lagi 1 dengan 1, 1. 0 dengan 1, 0. 1 dengan 1, ini 1, 0 dengan 0, 0. Ya, gitu. Nah, oke, sampai juga 15, 11 yang klaster ini turun ke bawah. Bila sudah dapat, sekarang kita klasterkan lagi. 02 ini sama dengan 810. Sama apanya? Itu ininya, lihat posisi ininya, negasinya. Lihat. Ini sama dengan ini. Ya enggak tuh, ya. Berarti 02 dengan 810. Ya. Lepas tuh 02 dengan 210 bisa nggak? Sama nggak? Ini nggak sama ya. Ini dia nggak ada nih, 0 nih negasi. Tidak gitu ya, betul tak? Nah, sekarang 08. 08 ke bawah sama dengan mana? Yaitu dengan 210. Tuh, karena apa? Ininya sama dengan ini posisinya. Negasi ini, tuh negasi ini nih sama dengan ini tuh ya. Jadi keluarlah ini keluar ini dengan ini. Itu juga 10 11. 10 11 dengan 14 15. 10 11 dengan 14 15. Ya, dengan ini jadi 10, ini posisi ininya. Lihat posisi negasinya. Ini sama dengan ini. Tuh, berarti ya. Lepas itu disamain, jumlahin sama, berarti ini dengan ini negasi ini. Ya. Tuh. Ini 1 dengan 1, 1. Itu ya, dah. Udah hasilnya dapat. Habis itu, nah sekarang udah selesai yang bersesuaian. 01 yang bersesuaian dengan WX, YZ. 0 apa tadi? 01 bersesuaian dengan 0. 01 dengan 0, ya. Ya, 00. Nih, lihat nih. Nih, 01 ini kan ini yang ini nih bersesuaian dengan ini. Lihat ininya nih. Bersesuaian dengan ini. Betul tak? Ya, 00 posisinya, ya. Terus kita ke bawah lagi, nah itu ya. Ini berarti 0. Yang di 0, ini. Oke, ditandain. Terus bersesuaian dengan yang 1 enggak? Coba 01. 01. Nih, sekarang 01 dengan 1 sama enggak? Sama ya. Kosongnya ada 3 tuh, 2, 3. Ini tuh 2, 3. Ya, jadi 1. Betul ya? Gitu ya. Ditandain lagi tuh. Nih. Ditandain lagi. Ini tandain. Tandanya X gitu. Sekarang yang ini 02 bersesuaian dengan 0, 2 dengan ini sama ya. Bila sudah dapat semua, and then ambil yang X-nya ini cuma 1 aja, yaitu ini. Yang ini tidak, ya. Akhirnya yang keluar adalah ini jawabannya. Itu cara Quine-McCluskey. Ya, jadi keluarlah ini. Yaitu apa aja yang keluar ini? 1, 2, 8, 11, 14, 15. Ya. Oke. Ya itulah. Jadi ya, jadi gitu aja. Akhirnya yang ini dia hasilnya inilah pokoknya ya. Nih. Nanti masukkan ke dalam tabel sebenar itu yang tadi nih. Kalau 001 berapa WXY gitu ya. Terus XZ-nya yang posisi keberapa nih kan udah dapet nih.
Berarti yang keluar yang angka 1 ini dikeluarin 1, 2. Jadi ini XY, XZ, dan Y. Ya ini. Udah, oke ya. Udah gitu aja. Karena udah mau ini, kelas lain yang itu juga udah nunggu. Pahamin aja ya. Itulah maksud saya, mahasiswa itu kan maknanya kan siswa yang sudah bisa belajar ini juga ya, mandiri gitu loh. Maksud saya kalau ada kurang jelas apa, memang itulah perlunya kita belajar aktif mandiri gitu ya, untuk baca-baca lagi gitu. Saya secara umumnya aja gitu. Ya. Insya Allah gini, sekarang saya ini dulu scan lagi snapshot, udah mau buru-buru, yang itu udah udah nunggu kayak kelas lain nih. 01 udah nunggu. Saya snapshot dulu. Oke. Alhamdulillah, yang penting ada record. Don't worry ya. Saya senang udah ada record, nanti saya bagi lagi, saya ke YouTube-in baru saya bagi link. Ya. Gitu aja. Nanti kalau apa-apa kurang baca sendiri atau tanya ke saya ya. Makasih banyak atas ininya, kehadirannya bertambah 10 jadi 9 lah. Alhamdulillah udah nambah banyakan dikit semester ini. Sebelumnya kan cuma 5, 6 gitu ya. Udah oke lah, udah tambah 3 orang lagi kan. Mudah-mudahan sehat selalu, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih, Bu. Ya, makasih sama-sama. Saya stop ya recording.